Di masa-masa off-season seperti ini, memang tidak banyak hiburan basket yang bisa kita lihat dari NBA. Jadi, tentu ini adalah saat-saat yang paling baik untuk berandai-andai, atau nama lainnya membuat prediksi. Para analis, insider, dan YouTuber yang membahas NBA tentu akan membuat prediksi tentang masa depan suatu tim. Yang namanya sebuah prediksi tentu tidak ada yang 100% benar. Di atas kertas bisa menjadi juara, namun kenyataan bisa sangat berbeda. Di atas kertas bisa menjadi seorang pemain yang sangat hebat, namun kenyataan bisa sangat berbeda. Tapi bagaimana jadinya bila dalam episode kali ini kami membahas prediksi-prediksi di masa lampau yang terlihat sangat tidak masuk akal dan bahkan saking tidak masuk akalnya, kita menganggap itu adalah lelucon dan orang yang membuat prediksi tersebut gila. Namun ternyata hal itu justru benar-benar terjadi. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Prediksi NBA Terbodoh yang benar-benar terjadi. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, di Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Prediksi Giannis Antetokounmpo. Kamu pasti sering mendengar bahwa Giannis masuk ke NBA dengan latar belakang yang sangat low profile. Datang dari keluarga imigran yang miskin, terbang ke Amerika dengan kemampuan bahasa Inggris yang kurang baik, di draft di urutan pick nomor 15 dan punya tubuh yang sangat kurus. Di musim pertamanya, ia memang masuk ke All-NBA Rookie Second Team. Tetapi tidak ada ekspektasi yang benar-benar lebih dari seorang Giannis. Namun musim demi musim, rataan Giannis meningkat. Di musim NBA-nya yang ketiga, di waktu ia masih berusia 21 tahun, ia mencatatkan rataan 17 points per game serta 7,7 rebounds per game. Rataan yang terbilang lumayan, namun hal itu terjadi karena ia bermain di Milwaukee Bucks, yang saat itu finish di peringkat ke-12 di wilayah timur di akhir regular season. Pada saat off-season 2016, tepatnya pada tanggal 17 November 2016, ada seorang penulis bernama Andrew Sharp dari Sport Illustrated yang membuat prediksi tentang bagaimana keadaan NBA pada tahun 2020 nanti, 1 tahun yang lalu. Di laman ini, ia menuliskan bahwa LeBron tidak akan lagi menjadi pemain terbaik di NBA. Ia memprediksi Giannis akan mencatatkan 27 points per game, 12 rebounds per game, dan 8 assist per game pada tahun 2020. Mungkin di masa-masa ini, orang-orang akan sedikit ragu dengan prediksi ini. Bagaimana bisa seorang yang mencatatkan 17 points per game, hanya karena ia bermain di tim peringkat 12 di NBA, wilayah timur, bisa mencatatkan rataan seperti itu dalam waktu 4 tahun ke depan? Dan tahu apa yang terjadi? Giannis di musim 2019-2020 sudah menjadi MVP 1 kali di musim sebelumnya dan mencatatkan 29,5 points per game, 13,6 rebounds per game, dan 5,6 assist per game, serta menjadi back-to-back MVP. Angka yang bahkan melebihi prediksi dari Andrew Sharp ini. Biasanya, seorang pemain akan memasuki masa prime-nya di usia 27-29 tahun. Itu artinya, seharusnya Giannis baru bisa mencatatkan angka-angka tersebut pada musim 2021 sampai 2023 nanti. Tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan kehebatan Giannis akan meledak dengan sangat akurat selain Andrew Sharp ini. Prediksi final NBA 2019. Prediksi pertama, Klay Thompson yang baru saja menjadi juara di musim sebelumnya ditanyai oleh reporter mengenai tim Toronto Raptors yang baru saja melakukan trade Kawhi Leonard dari Spurs ke Raptors dengan mengirim DeMar DeRozan. Klay pun menjawab bahwa tim Toronto Raptors adalah tim yang sangat hebat. Dan Kawhi Leonard akan kembali seperti form MVP layaknya di Spurs. Dan ia berkata bahwa Raptors akan bertemu Warriors pada bulan Juni nanti, di mana NBA Finals biasanya akan diadakan di bulan Juni. Kalau kamu melihat dari sisi sekarang 2021, mungkin hal ini terlihat masuk akal. Namun prediksi ini terjadi ketika musim NBA 2018-2019 baru berjalan 1 bulan saja. Di musim-musim sebelumnya, Raptors selalu menjadi kontender di wilayah timur. Namun mereka selalu tidak bisa melewati Cavaliers dan LeBron James. 3 tahun beruntun mereka dikalahkan oleh Cavaliers dan LeBron. 2 diantaranya disapu bersih 4-0. Ditambah lagi dengan Kawhi Leonard yang baru saja masuk ke tim, banyak orang yang meragukan chemistry dari tim ini. Meskipun memang tim ini punya pemain-pemain yang solid, namun di wilayah timur juga ada Milwaukee Bucks yang punya MVP Giannis Antetokounmpo dan All-Star Chris Middleton. Tidak ada yang mengira Raptors akan melaju jauh di playoff. Namun Klay Thompson punya prediksi tersendiri. Prediksi kedua adalah prediksi yang bisa membuat perut kalian mual.
Ada seorang remaja bernama Lucas Tagliano yang baru saja lulus sekolah pada 2018, 1 tahun sebelum NBA Finals 2019 terjadi, dan menuliskan sebuah kata-kata di buku kenangan sekolahnya. Ia menuliskan Raptors dalam 6 game pada NBA Finals 2019. Wow! Tidak tahu apakah ini adalah sebuah konspirasi atau bagaimana. Namun bila kamu balik ke tahun 2018 dan membaca ini, mungkin kamu akan menganggap hal ini adalah lelucon. Raptors baru saja disapu bersih 4-0 di playoff 2018. Tulisan ini juga dibuat sebelum LeBron meninggalkan wilayah timur ke Lakers pada Juli, dan sebelum Raptors melakukan trade Kawhi Leonard pada bulan Juli juga. Tidak hanya berhasil memprediksi bahwa Raptors akan masuk ke NBA Finals, namun juga jumlah pertandingan yang akan dimainkan Warriors dan Raptors, yaitu 6 game. Prediksi juara Jason Terry. Bagi kamu yang belum tahu Jason Terry, dia adalah pemain yang sangat hebat di akhir 2000-an. Ia terkenal saat ia sedang bermain di Dallas Mavericks dari tahun 2004 hingga 2012. Ia juga mendapat penghargaan NBA Sixth Man of the Year pada tahun 2009. Lalu pada 2011, ia menjadi juara dengan Dallas Mavericks. Namun di balik juara pertamanya ini, terdapat prediksi yang sangat gila. 8 bulan sebelum menjadi juara, Jason Terry diajak oleh rekan setimnya Deshaun Stevenson untuk membuat tato di rumahnya. Tak tanggung-tanggung, Jason membuat sebuah tato piala Larry O'Brien atau piala juara NBA di lengannya. Saat Jason memperlihatkan tato ini ke teman-temannya, Jason pun ditertawai. Memang di akhir musim sebelumnya, tepatnya pada musim 2009-2010, Mavericks finish di peringkat 2 regular season wilayah barat. Namun mereka dikalahkan 4-2 oleh Spurs yang berada di peringkat 7 pada ronde pertama. Tak hanya itu, terakhir kali Jason Terry masuk ke NBA Finals adalah pada 2006, di mana Mavericks dikalahkan Miami Heat dalam 6 game. Dan ia juga belum pernah menang juara sama sekali saat membuat tato ini. Tidak hanya teman-teman, namun semua orang yang melihatnya pasti menertawakan Jason Terry. Namun ternyata prediksi gila ini pun benar-benar terjadi, di mana pada musim 2010-2011, Jason Terry benar-benar memenangkan juara. Dan tato piala Larry O'Brien yang ia buat pun menjadi tidak sia-sia. Prediksi rekor Warriors 2016. Warriors musim 2015-2016 memang merupakan tim terbaik yang pernah ada. Ya, setidaknya di regular season. Mereka mendapatkan rekor menang kalah 73-9 di akhir musim ini. Namun di balik rekor terbaik dalam sejarah ini, ada seorang yang sudah memprediksinya dengan sangat tepat di awal musim, yaitu Skip Bayless. Skip Bayless memang dikenal sebagai analis olahraga yang paling dibenci oleh semua orang. Dia sering mengolok-olok LeBron James. Namun prediksi yang satu ini memang bikin kita ngeri-ngeri sedap. Pada 25 November 2015, Skip Bayless mengeluarkan tweet yang berkata, "Jika para bintangnya sehat, Warriors akan melaju 73-9. Tepat seperti apa yang terjadi. Bagaimana bisa ia memprediksinya dengan sangat tepat? Bila kalah satu kali saja, prediksinya juga akan meleset. Rekor menang kalah ini memang salah satu yang paling tidak masuk akal. Hampir tidak mungkin rekor Bulls pada tahun 1996 dengan menang kalah 72-10 bisa dipecahkan lagi. Mungkin rekor ini masuk akal dilakukan oleh Chicago Bulls, karena pada saat itu, mereka punya Michael Jordan, pemain basket terhebat yang pernah ada dalam sejarah. Namun di musim ini, Warriors sangat berbeda. Memang Warriors baru saja menjadi juara di musim sebelumnya. Namun itu karena Kyrie dan Kevin Love tidak bermain saat NBA Finals. Mereka juga belum punya Kevin Durant di musim ini. NBA Draft 2017. Saat NBA Draft 2017, malam yang sangat berkesan bagi calon-calon pemain NBA baru, ada seorang fans yang meneriakkan nama pemain yang akan di-draft suatu tim beberapa detik sebelum nama pemain yang di-draft disebutkan. The Denver Nuggets select Monte Morris from Iowa State University. The New Orleans Pelicans select Edmund Sumner from Xavier University. Bahkan Mark Tatum yang menyebutkan nama dari pemain yang di-draft sampai tertawa akibat hal ini. Bagaimana bisa fans tersebut memprediksi nama pemain yang akan di-draft serta tim yang akan mendraftnya dengan tepat? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.